Jepara, 25 Mei 1899. Kepada Estella Cihandilar. Saya ingin sekali berkenalan dengan gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keasikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bolehlah saya katakan bahwa dalam pikiran dan perasaan saya tidak turut menghayati zaman Hindia ini. Tapi saya merasa hidup sejaman dengan saudara-saudara saya, perempuan berkulit putih di barat yang jauh. Tetapi adat kebiasaan yang sudah berabad-abad, yang tidak dapat begitu saja dirombak, telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Suatu ketika, tentulah tangan itu akan melepaskan kami. Tapi saat-saat seperti itu masih jauh, tak terhingga jauhnya. Masa itu pasti datang, saya tahu, tapi mungkin baru 3-4 keturunan sesudah kami. Aduh, bukan hanya suara dari luar saja, dari Eropa yang beradab, yang datang masuk ke hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan. Sudah sejak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, dan tulisan serta karangan mengenai hal itu jauh dari jangkauan saya. Sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan yang berlangsung di sekeliling saya, yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis karena sedih yang tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Tapi tentang hal itu untuk sementara sampai di sini saja dulu. Pada kesempatan lain akan saya sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya. Sebagai perkenalan, saya anak perempuan sulung Bupati Jepara, tepatnya anak perempuan kedua. Saya punya 5 saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakek saya, Pangeran Aryo Condronegoro dari Demak, yang sangat menyukai kemajuan, adalah bupati di Jawa Tengah yang pertama membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan, yaitu peradaban barat. Semua putranya yang hanya mengenyam pendidikan Eropa mewarisi cintanya akan kemajuan dari ayah mereka, dan mereka pada gilirannya memberikan kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama dengan yang dulu mereka nikmati. Kebanyakan saudara sepupu saya dan semua kakak laki-laki saya tamat HBS, lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Hindia sini. Dan yang paling muda dari 3 kakak laki-laki saya, sejak 3 tahun lebih berada di Belanda untuk menyelesaikan pelajarannya. Yang 2 orang lainnya bekerja pada pemerintah.
Kami, anak-anak perempuan yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah, dan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanyalah sekolah rendah umum biasa untuk orang-orang Eropa. Pada umur 12 tahun, saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk kotak. Saya dikurung di dalam rumah, sama sekali terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar lagi selama belum berada di sisi seorang suami, seorang laki-laki asing sama sekali, yang dipilih orang tua tanpa setahu kami. Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku Belanda dan berkirim-kiriman surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih dan suram itu. Dua hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa dua hal itu, barangkali saya akan binasa, atau bahkan lebih dari itu, jiwa saya akan mati. Tapi semangat zaman di mana-mana memperdengarkan langkahnya. Gedung-gedung tua yang kokoh megah, pilarnya menjadi goyah ketika zaman itu mendekat. Pintunya yang dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seakan terbuka sendiri, sedang lainnya dengan susah payah. Tapi pintu-pintu itu akhirnya akan terbuka juga, membiarkan masuk tamu yang tak disukainya. Akhirnya, pada umur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya melihat lagi dunia luar. Alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Tapi saya tidak puas, sama sekali masih belum puas. Masih lebih jauh dari itu yang saya kehendaki. Bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan yang saya inginkan. Yang menjadi tujuan keinginan saya akan kebebasan. Saya ingin bebas agar saya boleh dan dapat berdiri sendiri, tidak perlu tergantung pada orang lain, agar tidak harus kawin. Tetapi kami harus kawin, harus. Tidak kawin adalah dosa, celak paling besar yang ditanggung seorang gadis Bumi Putra dan keluarganya. Dan mengenai perkawinan di sini, ajab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk menggambarkannya. Bagaimana tidak, kalau hukumnya dibuat untuk orang laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan, kalau hukum dan pendidikan keduanya untuk laki-laki belaka. Cinta, apa yang kami tahu tentang cinta? Saya belum mengatakan umur saya kepada saudara. Bulan yang lalu saya baru saja 20 tahun. Aneh bahwa ketika saya berumur 16, saya memandang diri tua sekali dan kerap berhati murung. Dan sekarang setelah saya melampaui umur 20 tahun, saya merasa muda sekali dan penuh gairah hidup. Panggil saya Kartini saja, itulah nama saya. Kami orang Jawa tidak mempunyai nama keluarga.
Kartini adalah nama keluarga dan sekaligus nama kecil saya. Dan mengenai Raden Ajeng, dua kata itu menyatakan gelar, dan menulis Nona atau sejenis itu di depan nama saya tidak berhak. Saya hanya orang Jawa. Surat 2, 18 Agustus 1899. Kepada Nona Estela. Apakah saya seorang anak raja? Bukan. Raja terakhir dalam keluarga kami yang langsung menurunkan kami menurut garis keturunan laki-laki, saya kira sudah berlalu 25 keturunan jauhnya. Ibu masih bersaudara dekat dengan keluarga Raja Madura. Moyangnya raja yang bertahta dan neneknya ratu mahkota. Tapi itu semua tidak kami pedulikan. Bagi saya, hanya ada dua macam kebangsawanan, bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Pada pikiran saya, tak ada yang lebih gila, lebih bodoh daripada melihat orang-orang yang membanggakan apa yang disebut keturunan bangsawan itu. Saya masih ingat bagaimana kami marah ketika tahun lalu wanita-wanita di Den Haag pada pameran karya wanita memanggil kami putri-putri Jawa. Di negeri Belanda, rupanya orang mengira bahwa semua yang datang dari Hindia, kalau bukan babu atau penjaga pintu, pastilah seorang putri atau putra bangsawan. Kerap saya menjadi putus asa karenanya. Saya tidak tahu berapa kali saya mengatakan kepada mereka bahwa kami bukan putra-putri raja. Baru-baru ini datang seorang Belanda, tampaknya mendengar sesuatu tentang kami. Lalu setidak-tidaknya ia minta kepada orang tua kami agar boleh diperkenalkan kepada putri-putri. Bupati, ujarnya berbisik kepada ayah, tetapi cukup jelas untuk kami dengar. Dari suaranya terdengar kekecewaan besar. Katanya, saya membayangkan pakaian putri-putri begitu gemerlap, keindah timur yang luar biasa. Tapi anak-anak tuan sederhana sekali. Dengan susah payah kami menahan senyum ketika mendengar itu. Stella yang manis, saya sungguh senang telah kamu anggap dan kamu perlakukan seperti teman-teman Belandamu, dan kamu anggap kawan sepaham. Harapan saya selalu agar kamu senantiasa memanggil nama saya dan tetap engkau, kamu kepada saya. Lihat betapa baiknya saya mengikuti contohmu. Kalau dalam surat saya sebelumnya kamu menjumpai kata saudara atau nona, maka jangan anggap itu sebagai formalitas, tapi semata kekeliruan. Saya juga membenci formalitas. Untuk apa saya mematuhi peraturan-peraturan adat itu? Saya gembira bahwa pada suatu ketika dapat melepaskan adat sopan santun Jawa yang rumit itu. Setelah saya berbicara dengan kamu di atas kertas, untuk sekedar memberi gambaran kepada kamu betapa rumitnya etiket kami, saya akan ceritakan sedikit. Kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus melakukannya dengan pelan-pelan, dengan langkah pendek-pendek, sopan. Aduh,
seperti siput. Kalau berjalan agak cepat, maka akan dikatai seperti kuda berlari. Saya sendiri disebut kuda kore, kuda liar, karena saya jarang berjalan pelan, melainkan selalu pecicilan. Dan karena suatu dan lain hal lagi, saya dikatai juga. Sebab saya sering sekali tertawa terbahak-bahak dan memperlihatkan banyak gigi. Itu dianggap perbuatan tidak sopan. Terima kasih, Stella, atas pikiranmu yang baik sekali mengenai kami orang-orang Jawa. Memang dari kamu saya tidak mengharap apa-apa, kecuali pendapat bahwa semua manusia, baik berkulit putih maupun coklat, adalah sama. Meskipun orang Jawa bodoh, tidak berpengetahuan, tidak beradab, orang-orang seangkatanmu akan tetap memandang mereka sebagai sesama manusia juga. Mereka juga memiliki kalbu dalam tubuhnya dan peka untuk rasa haru. Surat 3, 6 November 1899. Kepada Nona Estella Jihan Dilar. Saya tidak akan, sekali-kali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai seseorang menurut pendapat saya harus ada rasa hormat dulu. Dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah kawin dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan kepada ibu anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan 4 orang wanita. Tapi selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan manusia menderita saya anggap sebagai dosa. Dan dapatkah kamu membayangkan siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika suaminya pulang dengan wanita lain sebagai saingannya yang harus diakuinya sebagai istrinya yang sah? Semua untuk kaum laki-laki, dan tak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan. Betapa pahit kekecewaan saya dalam hal ini. Mengertikah kamu sekarang apa sebab saya begitu benci perkawinan? Pekerjaan yang serendah-rendahnya akan saya kerjakan dengan rasa syukur dan rasa cinta, asal saya bebas dari keharusan kawin. Tapi saya tidak boleh mengerjakan sesuatu, sama sekali tidak boleh, mengingat kedudukan ayah dalam masyarakat. Aduh, Stella, tentu kamu dapat merasakan betapa sedihnya menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi kamu merasa tak berdaya untuk mencapainya. Apakah sekarang kamu mengerti mengapa saya ingin sekali menguasai bahasamu yang bagus itu? Saya mengirimkan kepadamu karangan dari sumbangan lembaga kerajaan untuk ilmu bumi, bahasa dan bangsa-bangsa di Hindia. Karangan itu aku tulis kira-kira 4 tahun yang lalu, dan saya tidak pernah membacanya lagi. Hingga baru-baru ini saya temukan kembali ketika saya merapi-rapikan kertas-kertas lama. Ayah kebetulan diminta bantuan oleh pengurus lembaga tersebut. Ayah mengirimkan tulisan itu, dan setelah beberapa lama saya menerima banyak sekali kiriman cetakan ulang. Saya kira barangkali kamu ada minat untuk membacanya, karena itu saya kirimi 1 eksemplar. Karangan mengenai batik membatik yang saya tulis tahun lalu
untuk pameran karya wanita. Dimuat dalam karya standar mengenai batik membatik yang akan segera terbit. Senang juga ketika hari-hari itu saya mendengar kabar yang tak terduga mengenai hal itu. Saya sama sekali sudah lupa. Lalu kamu bertanya, bagaimana mulanya saya terkurung dalam tembok itu? Kamu pasti membayangkan bilik penjara atau semacam itu. Tidak, Stella. Penjara saya adalah rumah besar dengan halaman luas di sekelilingnya, tapi dilingkari dinding tinggi yang mengurung saya. Walaupun luas rumah dan halaman kami, namun bila kami harus selalu tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat oleh saya karena putus asa yang tidak terkira. Berulang kali saya mengempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya saya sampai pada dinding batu dan pintu terkunci. Untunglah bahwa saya selalu berpengharapan baik dan tidak lekas putus asa. Perubahan dalam seluruh dunia bumi putra kami akan terjadi. Titik baliknya sudah ditakdirkan. Tapi kapan? Itulah masalahnya. Kita tidak dapat mempercepat jam revolusi. Mengapa kami di dalam rimba ini, di daerah pedalaman jauh, di ujung negeri, mempunyai pikiran memberontak begitu? Teman-teman saya di sini berkata bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun. Dan begitu bangun, Jawa sudah sampai sejauh yang kami inginkan. Surat 4 kepada Stella. Akan agama Islam, Stella, tidak boleh kuceritakan. Agama Islam melarang umatnya mempercakapkannya dengan umat agama lain. Lagi pula, sebenarnya agamaku agama Islam hanya karena nenek moyangku beragama Islam. Manakah boleh aku cinta akan agamaku kalau aku tiada kenal? Tiada boleh aku mengenalnya. Quran terlalu suci, tiada boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun jua. Di sini tiada orang yang tahu bahasa Arab. Orang diajar di sini membaca Quran, tetapi yang dibacanya tiada ia mengerti. Pikirku, pekerjaan gilakah semacam itu? Orang diajar di sini membaca, tetapi tidak diajarkan makna yang dibacanya itu. Sama saja engkau mengajar aku membaca kitab bahasa Inggris. Aku harus hafal semuanya, sedangkan tiada sepatah kata jua pun yang kau terangkan artinya kepadaku. Sekalipun tiada jadi orang saleh, kan boleh juga orang jadi orang baik hati, bukan Stella? Dan hati baik, itulah yang terutama. Agama itu maksudnya akan menurunkan rahmat kepada manusia, supaya ada penghubung silaturahim segala makhluk Allah. Sekaliannya kita ini bersaudara, bukan karena kita seibu sebapa. Ialah ibu bapak kelahiran manusia, melainkan karena kita semuanya makhluk kepada seorang Bapa, kepadanya yang bertahta di atas langit. Ya Tuhanku, ada kalanya aku berharap alangkah baiknya jika tidak ada agama itu, karena agama itu yang sebenarnya harus mempersatukan semua hamba Allah, sejak dari dahulu-dahulu menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan. Jadi
sebab perkelahian berbunuh-bunuhan yang sangat ngeri dan bengisnya. Orang yang seibu sebapak berlawanan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang esa itu. Orang yang berkasih-kasihan dengan amat sangatnya, dengan amat sedihnya bercerai-cerai karena berlainan tempat menyeru Tuhan. Tuhan yang itu juga terdirilah tembok membatas hati yang berkasih-kasihan. Benarkah agama itu restu bagi manusia? Tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri dengan bimbang hati. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Surat 5, 12 Januari 1900. Kepada Nona Estela Jihan Dilar. Pergi ke Eropa, sampai napas yang penghabisan, hal itu akan tetap menjadi cita-cita saya. Seandainya saya dapat mengecil sehingga saya bisa masuk ke sampul surat, saya akan turut serta mengunjungi kamu, Stella. Jangan salahkan saya, Stella, kalau menulis yang bukan-bukan. Tapi sekarang cukuplah, saya akan mencoba berbicara arif seperti orang waras. Negeri matahari saya yang sangat kamu rindukan, akhir-akhir ini sama sekali tidak panas. Tiap hari hujan lebat bukan main. Dan hari Minggu yang lalu, Kali Jepara meluap membanjiri banyak desa dan kotanya sendiri dengan air yang coklat kemerah-merahan. Stella, tahukah kamu apa semboyan saya? Saya mau. Dua patah kata pendek itu sudah beberapa kali melampaui bergunung-gunung rintangan. Tidak bisa adalah kata-kata yang mematahkan semangat. Saya mau akan mendorong kita ke puncak gunung. Saya penuh semangat. Semangat saya menyala-nyala, Stella. Peliharalah api itu, jangan biarkan padam. Besarkan hati saya. Kobarkan semangat saya, Stella. Saya minta dengan sangat, jangan biarkan saya sendiri. Kamu bertanya, apakah keadaan rakyat sekarang masih sangat menyedihkan seperti dilukiskan Multatuli dalam Max Havelaar? Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa menjawab tidak untuk pertanyaan itu. Sepanjang pengetahuan saya, Saijah dan Adinda sudah menjadi cerita lampau. Betul, kadang-kadang rakyat kelaparan, tapi itu bukan salah kepala-kepala daerahnya. Mereka kan tidak mungkin diminta bertanggung jawab atas tidak turunnya hujan. Dan jika panen tidak berhasil, entah karena serangan hama atau kekurangan air, maka penduduk yang ditimpa bencana oleh pemerintah dibebaskan pajak. Jangan menilai terlalu keras, Stella. Saya tahu kesukaran kepala-kepala Bumi Putra. Saya tahu suka duka rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah untuk kemajuan rakyat. Untuk anak-anak bangsawan Bumi Putra ada yang disebut sekolah kepala-kepala, sekolah guru dan sekolah dokter Jawa. Dan untuk umum ada berbagai sekolah Bumi Putra, satu dalam tiap distrik. Berkaitan dengan soal pendidikan, ayah mengirim nota kepada pemerintah. Saya ingin kamu dapat membacanya. Kata ayah dalam notanya, pemerintah tidak mungkin bisa menyediakan nasi di piring bagi setiap orang Jawa untuk dimakannya.
Tapi apa yang bisa dilakukan pemerintah ialah memberikan daya upaya agar mereka mencapai tempat makanan itu terdapat. Daya upaya itu tak lain pendidikan. Pemberian pendidikan yang baik kepada anak negeri sama halnya seolah-olah pemerintah memberi lentera di tangannya, agar selanjutnya ia menemukan sendiri jalan yang benar yang menuju ke tempat nasi itu terdapat. Ayah akan berusaha sekuat tenaganya untuk memajukan anak negeri, dan saya memihak kepadanya. Dengan sedih, banyak orang Eropa di sini melihat orang-orang Jawa, bawahan mereka, perlahan-lahan maju. Ketahuilah, akhir-akhir ini di surat kabar Lokomotif dimuat karangan-karangan yang ditulis oleh orang-orang Bumiputra. Dalam tulisan-tulisan itu, mereka membentangkan pendapat tentang banyak hal yang telah bertahun-tahun dengan diam-diam merisaukan. Tidak hanya golongan rakyat yang terkemuka, tapi juga golongan rendah memperdengarkan suaranya. Surat-surat kabar menyebut ini sebagai tanda zaman yang menggembirakan dan menyambutnya dengan sukacita. Aduhai, kami berbahagia hidup pada masa ini, masa peralihan dari zaman lama ke zaman baru.